Masih dalam regresi linear sederhana, selanjutnya kita lihat contoh untuk data Westwood Company. Ini adalah data di buku John Netter Applied Linear Regression Models. Jadi sebuah perusahaan, Westwood Company, sedang meneliti hubungan antara jumlah spare part yang diproduksi dalam satuan lot dengan jumlah jam kerja yang diperlukan dari 10 proses produksi terakhir. Kita ingin melihat seberapa besar pengaruh jumlah spare part yang diproduksi terhadap jumlah kerja yang diperlukan. Nah, untuk melihat pengaruh ini, kita perlu melakukan taksiran parameter. Kalau di sebelumnya kita belajar taksiran titik, nah di sini kita juga akan melakukan penaksiran interval untuk melihat pengaruh jumlah spare part yang diproduksi terhadap jumlah jam kerja yang diperlukan. Datanya di buku Netter itu seperti ini, jadi ada 10 observasi yang dinamakan production run. Ini lot size-nya sebagai XI yang dia akan mempengaruhi jumlah jam kerja, manufacture hours-nya, XI dan YI-nya. Oke, kita lihat dulu dengan cara yang rumus yang sudah dipelajari. Dengan N-nya 10, kita akan dapatkan taksiran beta 1-nya 2, dan taksiran beta 0-nya adalah 10. Dari sini kita punya persamaan garis regresinya YI cap sama dengan 10 tambah 2XI. Apa artinya ini? Setiap jumlah spare part yang diproduksi bertambah 1 lot, maka rata-rata jam kerja yang dibutuhkan itu akan bertambah 2 jam. Ini 10 dan 2 ini adalah taksiran titik namanya. Tapi untuk dalam menaksir parameter, kita tidak hanya melakukan penaksiran titik, kita juga bisa melakukan penaksiran selang. Dalam artian, sebenarnya nilai beta 0 itu apakah memang persis 10? Atau ternyata dari berapa sampai berapa? Mungkin dari 9, sekian sampai 10, sekian. Itu juga nilai beta 1-nya. Sebenarnya pengaruhnya itu nggak otomatis 2, tetapi mungkin 1, sekian sampai 2, sekian. Jadi selain melakukan penaksiran titik, kita juga perlu melakukan penaksiran selang. Nah, kita lihat di sini. Untuk melakukan penaksiran selang, kita perlu tahu distribusi dari dari parameter yang kita punya. Jadi kita perlu tahu taksiran, kita perlu tahu distribusi dari beta 0 dan beta 1-nya. Jadi kita melihat bermula dari asumsi awal kalau errornya berdistribusi normal, maka kita bisa buktikan kalau taksiran dari beta atau B-nya itu juga akan berdistribusi normal. Dan kita akan punya tadi di sifat, kita punya kalau ekspektasi beta cap-nya adalah sebenarnya beta bias, dan kita juga bisa nanti membuktikan kalau varians dari beta cap-nya itu adalah sigma kuadrat dibagi sigma xi min x bar dikuadratkan. X data observasinya, nilai X-nya. Nah, sigma kuadrat itu adalah variance error. Nah, variance error sama seperti nilai parameter beta 0 dan beta 1 itu tidak diketahui berapa nilainya. Jadi berapa nilai parameter populasinya tidak bisa diketahui, yang bisa kita lakukan adalah menaksir. Beta 0, beta 1 kita taksirkan beta 1 cap dan beta 0 cap. Nah, nilai sigma kuadrat variance dari error itu kita taksir dengan standar deviasi dengan notasinya S kuadrat. Nah, S kuadrat itu dia akan berdistribusi high square. Nah, untuk keperluan penaksiran selang, kita butuh membentuk sebuah besaran beta cap dikurangi nilai beta dibagi dengan S beta cap. Dan kalau tadi beta cap-nya distribusi normal, S-nya distribusi high square, di StatMath kita belajar kalau rasionya ini akan berdistribusi T. Nah, dengan dasar beta cap dikurangi beta dibagi S beta cap berdistribusi beta, kita akan bisa mendapatkan selang kepercayaan untuk tingkat kepercayaan 1 min alpha persen untuk nilai beta 1 dengan rumus seperti ini. Jadi, nilai parameter beta 1 itu akan berada antara beta 1 cap dikurangi S beta 1 cap kali nilai T tabelnya.
hingga beta 1 cap tambah S beta 1 cap kali nilai betanya, dan nilai beta 1, nilai parameter itu akan berada dalam selang ini dengan tingkat kepercayaan 1 min alfa kali 100%. Nanti dari sini kita lihat dia berdistribusi T, kita bisa turunkan, kita akan ketemu rumus begini. Silakan di Netter bisa dibaca. Nah, dengan rumus yang ini, kita akan dapatkan nanti nilai, kalau beta 1 cap-nya kan ada. Nah, S-nya ini bisa kita dapatkan lewat SSE dan MSE. Dan ini nilai dari tabel sesuai dengan nilai alfa, tingkat signifikansi yang kita punya. N adalah banyak observasi. Kita akan dapatkan SSE-nya 60, nanti MSE-nya itu adalah SSE dibagi derajat bebasnya, sigma XI kuadrat, X bar, sigma X min X bar kuadrat, sigma Y ini berkurang segitu. Maka nanti yang tadi, yang ini, yang beta 1 cap dikurangi S beta 1 cap kali nilai T-nya, ini, nilai T 1 min alfa per 2 derajat bebasnya N min 2. Ini juga 1 min alfa per 2 derajat bebasnya N min 2. Ketemu nilainya. Ketemulah nilai ini segini. Lalu ketemulah nilai ini, yang plusnya itu adalah segini. Apa artinya ini? Dengan tingkat kepercayaan 95%, kalau jumlah spare part yang diproduksi bertambah 1 unit, itu akan meningkatkan rata-rata jam kerja antara 1,89 hingga 2,11 jam. Tadi di taksiran titiknya kita dapat nilainya adalah 2 jam ya, beta 1 cap. Nah, dengan cara yang sama, kita akan bisa mendapatkan taksiran selang untuk beta 0. Cuma kalau untuk beta 0, kalau nilai X sama dengan 0, kalau nilai X sama dengan 0 ada di data yang kita olah, itu bisa diartikan nilai beta 0 cap itu adalah rata-rata nilai Y pada saat X-nya sama dengan 0. Tetapi kalau X sama dengan 0 tidak ada di dalam data kita, beta 0 cap biasanya tidak punya makna, jadi tidak diinterpretasikan. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan peramalan nilai rata-rata Y. Jadi kan sebenarnya tadi kita punya yang Y cap sama dengan beta 0 cap tambah beta 1 X cap. Nah, nanti nilai Y yang kita taksir ini kita sebutnya sebagai mean respon. Nah, ini bisa kita taksir nilai rata-rata itu untuk suatu nilai X, XI. Di sini rumus yang ini itu berlaku kalau X-nya ada dalam interval data yang kita miliki. Kita akan menaksir berapakah rata-rata nilai untuk Y-nya. Nah, ini mean responnya dengan rumus seperti ini. Dari persamaan regresi kita punya ini, kita bisa buktikan variansnya adalah rumusnya ini. Variansinya segini, varians Y cap-nya sigma kuadrat per N. Dan jangan lupa ini adalah varians errornya. Kita nggak tahu nilainya yang ini. Kita coba estimasi, makanya varians Y cap pun yang kita punya itu adalah estimasi untuk varians Y cap. Dinotasikan dengan S kuadrat Y cap, sigma kuadratnya ganti dengan S kuadrat. Dapat rumus seperti ini. Jadi S kuadrat itu apa? Itu adalah nilai MSE-nya. Ini nilai MSE, mean square error, itu adalah jumlah kuadrat error, sum of square error dibagi derajat bebasnya. Ini apa? Ini adalah error itu tadi apa? Sigma YI min YI cap dikuadratkan. Jadi disebutnya, di Netter disebutnya sum of square error, ini sebenarnya dimaksud adalah sum of square residual. Oke, rumus yang ini, nah nanti dapat taksiran, kan kalau taksiran titiknya ini, min respon. Taksiran selangnya akan kita dapat dengan cara seperti ini. Jadi seperti rumus yang tadi, kan ada distribusi juga sama, cuma kalau tadi taksiran selang untuk beta 1
Ini taksiran selang untuk nilai Y, berarti ini juga nilai Y cap-nya, ini diganti dengan Y cap-nya. Nah, satu lagi taksiran yang bisa kita lakukan, kita bisa meramalkan nilai individu Y pada X sama dengan X0. Jadi untuk suatu nilai tertentu, biasanya kadang disebut nilai individu ini pada saat nilai X-nya itu adalah observasi baru. Disebutkan dalam artian dia nggak dari data, tapi kita coba menaksir sesuatu dengan rumus yang sama, yang seperti ini, kita nanti dapatkan variansnya rumusnya begini. Sama seperti tadi kita menambahkan. Jadi, kalau untuk nilai individu, nilai observasi baru itu, dia akan terletak jauh. Lebih jauh daripada yang tadi, variansnya lebih besar. Seperti ini, nanti ketemu nilai taksiran, nilai individu itu adalah seperti ini, selangnya. Jadi kalau kamu coba perhatikan nanti, pada saat nilai X sama dengan X0 ini semakin jauh dari rata-rata, kita akan dapatkan selang ini dia akan semakin panjang. Jadi memang agak berbahaya meramalkan suatu nilai, tapi dia jauh dari nilai rata-rata. Oke, sekian materi untuk regresi linier. Nanti kita akan bahas lagi tentang inferensianya.